Menurut Patrap Singh Mehra dalam bukunya, pengantar logika tradisional berpendapat bahwa term adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai sebuah subjek atau predikat dalam proposisi logika, di mana term terbagi menjadi berbagai jenis dan saya akan menjelaskan 3 bagian dari jenis tersebut. Bagian pertama, term bersahaja dan komposit. Dikatakan sebagai term bersahaja apabila term terdiri dari satu kata, contohnya manusia, dan term dikatakan sebagai komposit apabila terdiri dari 2 kata atau lebih, contohnya rumah baru. Bagian kedua adalah term positif, negatif, dan privatif. Term positif adalah term yang menyatakan benda atau atribut yang ada. Term negatif adalah term yang menyatakan benda atau atribut yang tidak ada, sedangkan term privatif adalah term yang menyatakan tidak ada pada waktu sekarang tetapi ada pada waktu yang lain, biasanya memiliki kualitas tetapi kualitas itu sudah tidak ada pada saat ini. Contohnya buta. Orang yang buta tidak bisa melihat tetapi dia memiliki mata. Yang ketiga adalah term relatif dan absolut. Term relatif adalah term yang tidak dapat dipahami dengan sendirinya atau harus memiliki hubungan dengan yang lainnya. Contohnya seperti suami. Dikatakan suami jika seorang istri menikah dengan seorang lelaki. Yang kedua adalah term absolut. Dikatakan absolut yaitu kata yang dapat dipahami dengan sendirinya dan tidak memiliki hubungan yang lain dengan yang lainnya. Contohnya seperti manusia. Yang kedua kita akan membahas tentang logical fallacy. Logical fallacy atau kesalahan logika adalah kesalahan berpikir atau bernalar yang mengarah pada argumen yang tidak masuk akal atau tidak valid. Ketika seseorang menggunakan logical fallacy, meskipun argumennya mungkin terdengar sangat meyakinkan dan memiliki beberapa argumen kebenaran, kesimpulannya tetap dianggap salah karena cara berpikirnya yang salah. Contoh logical fallacy diantaranya dapat saya utarakan. Contoh logika pertama adalah ketika seseorang menganggap sebuah argumen itu benar ketika dikemukakan oleh seseorang yang berotoritas tanpa memeriksa validasi yang ada. Contohnya, dalam Instagram, Dr. X menyatakan bahwa skincare A lebih baik dari skincare B. Namun, itu belum tentu karena tidak menjamin semua pendapatnya selalu benar. Contoh yang kedua, ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya daripada membahas argumennya. Contohnya, kamu nggak bisa ngomong soal parenting, kamu sendiri belum punya anak, atau kamu nggak bisa ngomongin soal pernikahan, kamu sendiri belum nikah.